Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Sudahkah kita memberi senyum pada hari ini? Rabu tanggal 25 November 2023. Kita awali perenungan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, selalu ada sukacita di hadapannya. Nah, karena itu perenungan kita pagi ini terambil atau terdapat di dalam kitab Mazmur 83 ayat 1-9 dengan tema satu-satunya harapan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami bersukacita atas kasih karunia Tuhan di pagi hari ini, dan kami telah siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, baharui kami, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan Mazmur 83 ayat 1-9. Firman Tuhan demikian. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau membungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gabal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Amin. Terpujilah Kristus yang telah berkenan kepada kita pagi ini. Saudara-saudara, tema kita satu-satunya harapan. Berbicara tentang harapan adalah dasar dari kehidupan setiap orang yang percaya. Artinya setiap insan manusia yang hidup di dunia ini sudah barang tentu harus memiliki harapan. Harapan hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dari harapan-harapan itu akan memusatkan perhatian kita untuk mengisi hati kita dalam kedamaian dan kegembiraan menjalani kehidupan ini. Baik pribadi, keluarga, anak-anak, dan dunia kita. Agar kita menemukan rasa aman dan harapan baru, tenang dan tentram di dalam Tuhan. Demikianlah harapan yang selalu ada dalam hati kita. Bacaan kita Mazmur 83 ini menggambarkan harapan yang pasti hanya kepada Tuhan. Ketika persoalan-persoalan itu muncul dalam kehidupan kita atau muncul dalam dinamika hidup kita, entah itu dari musuh kita, entah itu dari orang-orang yang membenci kita, entah itu dari sakit penyakit yang kita hadapi, yang kita gumuli. Sebagaimana Mazmur ini menceritakan harapannya kepada Tuhan, menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi umat Allah yang dibenci, yang dicaci, yang dihina, dan orang-orang yang bermufakat untuk melenyapkan umatnya.
Dan doa pemazmur adalah kepada Allah. Satu-satunya kehidupan ini berpegang kepada Tuhan saja. Karena Allah sendiri yang datang menghampiri umatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi harapan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus adalah Kristus sendiri. Harapan kita satu-satunya yang dapat menolong kita sebagai orang yang beriman. Sebagai orang beriman tentunya tidak lepas dari bahaya, ketakutan, keadaan yang membuat kita tertekan. Dan kita hanya percaya dan berharap kepada Allah di dalam Kristus. Dan karena itu kita berdoa kepada Allah. Dasar satu-satunya kita, tempat kita berharap, dan yang dapat memberikan kita kekuatan melewati semua pergumulan kehidupan, sakit, penyakit, musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci Kristus. Kita jadikan Allah tempat berharap satu-satunya, percaya kepadanya. Kita mengalami sakit penyakit yang sulit untuk disembuhkan, harapan jiwa kita hanya kepada Allah. Karena itu kalau dalam Mazmur dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini suatu harapan kepada Allah dalam kita menghadapi persoalan kehidupan ini. Karena harapan kita hari ini, hari esok, dan selama-lamanya di dalam Kristus. Mari saudara-saudara, kita yang percaya di dalam Kristus, Ia sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya. Sebagaimana pemazmur mengatakan, hanya Tuhan tempat perlindungan. Karena itu dia katakan, ya Allah, hanya Engkau tempat keteduhan hati ini di dalam Kristus Yesus. Mari saudara-saudara, kita tidak ragu menghadapi perjalanan kehidupan ini. Satu-satu harapan kita adalah Kristus Tuhan yang telah datang menyelamatkan kita, datang melawat kita, datang memberi kepastian hidup di dalam Kristus tentang hidup yang kekal, bukan kepada yang lain. Harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun, hanya kepada Allah satu-satunya, jalan dan kebenaran dan hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, harapan kita sekolah, harapan kita apapun harapan-harapan itu, letakkanlah dasar harapan itu kepada Allah di dalam Kristus. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Allah, yang kami harapkan satu-satunya untuk bersyukur kepadamu dan menuntun kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Harapan pendidikan, harapan segala sesuatu dalam hidup kami hanya kepadamu lah ya Tuhan. Kami bersandar, kami berharap di dalam seluruh rencana hidup ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan beserta kita.